everyone, welcome to my video. Di dalam video ini, aku akan membahas tentang explanation text. Yes, teks lagi ya. Jenis teks yang satu ini biasanya dibahas atau dipelajari oleh siswa kelas 11 SMA atau juga dibahas di kelas 12. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang teks ini atau yang ingin memperdalam pemahamannya terkait dengan explanation text, teman-teman dapat menonton video ini sampai selesai. Insya Allah aku bakalan bantu ngebahas sejelas dan sesimpel mungkin, oke? Nah, langsung aja ya. Apa sih explanation text itu? Oke, kalian pernah nggak sih membaca artikel tentang proses terjadinya hujan? Atau proses mengapa malam itu gelap? Bagaimana pelangi bisa muncul? Atau kenapa ya banyak orang melakukan korupsi di Indonesia ini? Nah, jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah explanation. Gitu, udah ngerti kan explanation? Belum? Baik deh, jadi explanation text itu berasal dari kata to explain yang berarti menjelaskan. Terus, apa yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan ini biasanya adalah proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, sesuatu ini bisa berkaitan dengan dua tema besar, yaitu natural fenomena atau fenomena alam dan social fenomena atau fenomena sosial. Contohnya seperti yang tadi aku sebutin, ada proses bagaimana pelangi terjadi, hujan, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain yang teman-teman dapat masukkan dalam fenomena alam ini. Terus, kalau fenomena sosial, ada yang tahu contohnya? Ya, fenomena sosial ini biasanya membahas tentang penjelasan mengapa sesuatu fenomena dalam masyarakat dapat terjadi, seperti kenapa sih korupsi itu terjadi, kemudian tawuran, kemudian media sosial, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baiklah, selanjutnya tujuan komunikatif dari explanation text itu apa? Oke, work communication purpose dari explanation text itu adalah to explain the process involved in the formation or working of natural and social cultural phenomena. Untuk menjelaskan proses pembentukan sebuah fenomena alam dan atau fenomena sosial. Ya, itulah tadi tujuan komunikatif dari explanation text. Sekarang lanjut ke bagaimana cara membuat explanation text. Oke, untuk membuat sebuah explanation text, teman-teman membutuhkan sebuah kerangka karangan atau istilah kerennya adalah generic structure. Perhatikan kerangka text explanation berikut ini. Yang pertama adalah general statement. General statement ini berisi tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Lalu yang kedua adalah sequence of explanation. Nah, sequence of explanation ini biasanya berisi serangkaian kejadian-kejadian atau sequence of event dari suatu proses dari topik yang sudah disinggung di general statement tadi. Di sini, kita juga bisa membahas secara detail proses di mana dan kenapa hal tersebut dapat terjadi hingga pembaca atau pendengar bakal dengan mudah memahami topik yang diangkat. Penjelasan tersebut sebisa mungkin dibuat secara runtut ya, mulai dari awal hingga akhir dari prosesnya. Selanjutnya yang terakhir adalah closing. Nah, bagian closing atau penutup bersifat pilihan atau tidak harus ada pada teksnya. Bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas. Lalu kita ngebahas tentang language feature atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam sebuah explanation text. Yang pertama adalah non-human participants. Maksudnya adalah topik atau tema yang dibahas ini berhubungan dengan non-human, berarti bukan manusia. Contohnya bencana alam, fenomena sosial, gitu. Kemudian yang kedua, temporal and causal conjunction. Biasanya bagian ini menggunakan konjungsi temporal, causal, sebab akibat. Selanjutnya adalah menggunakan action verbs seperti occur, drop, run, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kalimat-kalimat yang digunakan dalam explanation text adalah berbentuk passive voice. Lalu, yang kelima, menggunakan present tense atau kalimat menjemuk.
Mainly complication text atau kalimat majemuk ini biasanya menggunakan kalimat present tense yang berbentuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Oke, agar penjelasan tadi lebih lengkap, kita akan bahas contoh sebuah explanation text ya. Berikut ini dia. Oh ya, tunggu dulu. Jika nanti teman-teman merasa contoh teks yang ini kurang jelas, teman-teman dapat melihat contoh-contoh teks explanation yang ada di YouTube, Mbak Google, dan atau media sosial lainnya. Ada banyak contoh teks explanation yang dibahas. Oke, kita lihat contoh teksnya ya. This is about rainbow. Oke, suka ya dengan rainbow. Rainbow itu pelangi. Ya. So, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Apa mau dibacain? Saya baca sendiri deh. Paling artinya aja. Oke, teks ini menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi. Jika diterjemahkan, artinya kurang lebih seperti ini ya. Hampir semua orang sangat menyukai sebuah fenomena alam yang disebut dengan pelangi. Sampai-sampai banyak sekali orang yang menciptakan sebuah karya yang berkaitan dengan pelangi, seperti lagu, kue, pakaian, dan lainnya, setelah melihat warna-warni cantik dari pelangi ini. Namun, tahukah teman-teman semua bagaimana fenomena alam ini muncul? Oke, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari yang bersinar di antara tetesan-tetesan hujan. Nah, proses pembiasan ini memisahkan cahaya putih sinar matahari menjadi beberapa spektrum warna yang berbeda. Nah, warna spektrum tersebut adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau yang sering kita hafal dengan singkatan Bejikuhibiniu. Nah, kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetesan hujan yang akibatnya cahaya tampak melengkung dan menjadi pelangi. Gitu. Pusing ya? Sama, aku juga pusing. Oke, sekarang kita bahas tentang general struktur dan unsur kebahasaan dari contoh teks ini. Pertama, kita lihat. Bagian pertama ini adalah sebuah general statement yang menjelaskan topik secara umum. Lalu, kemudian proses terjadinya pelangi dijelaskan pada paragraf 2 dan 3 secara berurutan dan jelas. Ya, gitu. Nah, kebetulan teks ini tidak menggunakan penutup atau closing. Yang seperti saya bilang tadi, boleh ada, boleh juga enggak, gitu. Kalau enggak ada penutup, juga enggak apa-apa sih. Cuman, bagusnya dikasih ya, biar keren gitu. Oke. Selanjutnya, jika teman-teman perhatikan, teks ini juga memasukkan beberapa unsur-unsur kebahasaan, seperti menggunakan topik yang berupa non-human partisipan, bukan manusia, tapi rainbow. Oke. Lalu, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang menggunakan kata kerja pertama. Nah, ini nih yang berwarna biru. Ingat ya, kalau kata kerja itu kata kerja pertama, berarti menandakan present yang dipakai adalah present tense. Selanjutnya, kalimat-kalimatnya juga banyak menggunakan kalimat pasif. Ya, seperti pada kalimat ini, nih. Lalu, juga terdapat konjungsi sebab akibat seperti pada kata because of dan lain-lain. Kalau dibahas panjang banget nih unsur-unsur kebahasaan contoh-contohnya. Oke, saya pikir itu ya. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat. Demikian, semoga dapat membantu deh teman-teman semua dalam memahami teks yang satu ini. Oke, kalau misalkan teman-teman masih kurang ngerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa bertanya di guru bahasa Inggrisnya langsung. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah!